Selamat pagi kepada Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ria Natalia Tamba, salah satu dosen program studi perjalanan wisata di Politeknik Pariwisata Medan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah vokasi di program studi perjalanan wisata, yaitu mata kuliah Sistem Reservasi Dasar atau disingkat dengan SRD. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, dan mata kuliah ini disampaikan dengan pendekatan praktek menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline. Deskripsi mata kuliah Sistem Reservasi Dasar berisi tentang mata kuliah yang membahas informasi dan dokumen perjalanan di mana mahasiswa mampu memberikan pelayanan prima dalam menerima dan memproses reservasi menggunakan teknologi sistem reservasi perjalanan wisata. Mata kuliah ini juga menyiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi vokasional yang presisi, tanggap, dan profesional sesuai standar industri perjalanan global. Materi ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. Capaian pembelajaran atau CP Prodi Perjalanan Wisata terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan konsep terminologi perjalanan, organisasi penerbangan dunia, dan perusahaan maskapai penerbangan. Mampu menerima dan memproses sistem reservasi, dan yang terakhir mampu menyiapkan dan menghitung tiket domestik dan internasional. Dalam mata kuliah ini, pokok pembahasan yang akan dibahas dalam satu semester adalah yang pertama, terminologi penerbangan, operasi dasar sistem GDS dan CRS, tiket penerbangan domestik, reservation face-to-face, reservation by telepon, tiket penerbangan internasional, peraturan dan regulasi penerbangan internasional, dan yang terakhir mengenai issued, refund, dan cancellation tiket internasional. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama diambil dari Asian Toolboxes dengan judul unit Construct and Ticket Domestic Airfares, kemudian Construct and Ticket Regular International Airfares. Yang ketiga ada Passenger Air Tariff General Rules dari IATA, dan yang keempat ada buku Module of Reservation and Ticketing dari Djemali, dan yang terakhir ada buku pemesanan perhitungan tarif penerbangan dari Iputu Hardani. Media pembelajaran yang digunakan beragam seperti e-book, video pembelajaran LMS, PowerPoint, kuis, WA, dan email. Perangkat pembelajaran yang digunakan seperti laptop, PC, Infocus, dan sistem reservasi, yaitu CRS dan GDS, yang mana CDS menggunakan sistem Galileo. Aspek penilaian mata kuliah ini terdiri dari nilai harian 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, presentasi,
praktik, diskusi dan tanya jawab, serta tugas individu dan kelompok. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabarnya di pagi hari ini? Baik. Iya, semua masih sehat kan? Masih. Iya, semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan masuk di materi kita berikutnya, yaitu di pertemuan ketiga ya, proses reservasi tiket domestik melalui CRS ya. Kita sekarang udah di pertemuan ketiga kan? Iya, oke. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya akan absen satu-satu dulu ya teman-teman ya. Andre, Hatika, Saryanti, masih ada yang belum saya panggil namanya? Boleh diangkat tangannya. Oke ya, Aisyah ya. Aisyah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, kita ada baiknya mereview materi kita sebelumnya. Masih ada yang ingat apa materi kita sebelumnya, teman-teman? Apa itu? Iya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah banyak belajar ya, yaitu tentang terminologi penerbangan seperti airline code, three-letter code, jenis-jenis tiket, dan perbedaan antara CRS dengan GDS ya. Langkah-langkah reservasi tiket domestik ya. Jadi teman-teman untuk melakukan reservasi tiket domestik itu ada langkah-langkahnya ya. Apa sih gunanya langkah-langkah? Untuk apa? Untuk mempermudah kita. Jadi dibuat step by step itu ya. Yaitu ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah pencarian rute dan jadwal. Yang kedua itu adalah pemilihan penerbangan. Di sini nanti kita akan memilih jam, kelas, dan harga atau yang disebut juga flight detail. Kemudian yang ketiga adalah pengisian data penumpang atau yang disebut juga dengan passenger detail. Kemudian yang keempat ada layanan tambahan. Yang kelima ada konfirmasi ulang dan pembayaran payment ataupun confirmation. Yang keenam penerbitan kode booking atau passenger name record ya. Jadi ini 6 langkah-langkah untuk melakukan reservasi tiket ya. Kita akan langsung saja teman-teman masuk ya ke sistem CRS-nya. Kita pada hari ini kita masuk ke sistem CRS-nya dari lionair.co.id. Mungkin teman-teman boleh bantu buka di komputernya masing-masing. Iya. Baik teman-teman, berikut adalah tampilan dari lionair.co.id. Ini adalah sistemnya si Lion Air. Sistem CRS-nya Lion Air atau disebut juga dengan ARS, Airline Reservation System ya. Ini dia. Kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu apa teman-teman tadi yang pertama? Iya, pencarian rute dan jadwal atau yang disebut juga search flight ya. Jadi di pencarian rute dan jadwal ini kita harus tahu dulu rute penumpang itu apakah sekali jalan atau pulang pergi ya. Apa istilah sekali jalan atau pulang pergi teman-teman? Ada yang tahu? Iya benar sekali, one way atau return. Jadi tiket itu punya 2 rute ataupun 2 jenis, ada one way dan ada return itu ya. Jadi setelah penumpang udah pilih, misalnya penumpangnya pilih one way ya, one way. Oke, kita masuk.
Kita buat contoh dari mana ke mana nih? Mau sama, sekarang kita di langkah kedua. Apa langkah kedua tadi teman-teman? Iya, itu dia. Atau yang disebut juga dengan flight details ya. Jadi ketika sudah muncul tadi tujuannya dari mana ke mana, berapa orang, maka akan muncul harga jam penerbangan dengan kelasnya ya. Kita masuk ke kelas dulu. Ada berapa sih kelas di penerbangan, teman-teman? Ada yang tahu? Nelly mungkin bantu saya. Iya, apa itu Nelly? Iya, ada lagi sebenarnya Nelly. Satu lagi yaitu first class. Tapi memang untuk penerbangan domestik itu jarang ada penerbangan first class. Ya, yang paling sering itu adalah ekonomi dan bisnis gitu ya. Jadi ini akan muncul nih Medan, Jakarta, Jakarta, Bali. Nah, ternyata ada transit. Nah, di sini kita bisa melihat jam transitnya teman-teman. Nih, ada berapa jam transitnya? Iya, 1 jam 45 menit. Ini penting ya teman-teman. Ketika penerbangannya itu ada yang transit, teman-teman harus sampaikan ke penumpang bahwa penerbangannya transit biar nanti tamunya tahu gitu ya. Nah, kemudian itu transitnya di mana? Di Jakarta ya. Ini dia penerbangannya dari Medan jam 5.30, tiba di Jakarta 7.55, berangkat kembali 9.40 dan tiba di Bali 12.35 dengan harga 3.710.800. Mungkin nanti teman-teman boleh genapkan harganya jadi 3.711.000 ya, itu dia. Oke, mungkin ada yang boleh bantu saya untuk membacakan bagaimana sih cara menyampaikan flight detail kepada penumpang. Ayo, ada yang mau? Oke, Stefan. Dari media sekolah kamu itu pada jam 5.30 menggunakan maskapai BNI dengan nomor penerbangan IG6285 transit di Jakarta dari pukul 7.55, durasi transit itu 2 jam 45 menit. Kemudian dilanjutkan lagi penerbangan dari Jakarta ke Bali pada pukul 10.40 menggunakan maskapai BNI IG6050 sampai di Bali itu pada pukul 13.35. Durasinya itu kurang lebih 1 jam 55 menit. Dengan harga? Dengan ekonomi itu 4.100.400 dan bisnis 14.919.300. Iya benar, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti cara membacakan flight detail, seperti itu membacakan flight detail kepada penumpang gitu ya. Itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan dari langkah ketiga. Apa teman-teman langkah ketiga tadi? Iya, pengisian data penumpang ataupun yang disebut dengan passenger details ya. Ini teman-teman harus detail, namanya juga udah passenger detail ya, berarti harus detail. Di sini tadi ada dijelaskan penumpangnya ada 1 orang adult, berarti adult itu adalah dewasa ya. Kemudian disuruh masukkan titel. Nah titel ini adalah inisial ya untuk nama dia menyatakan perempuan ataupun laki-laki. Untuk laki-laki biasanya titelnya menggunakan apa? Apa? Miss, Mister. Untuk perempuan, Miss atau MS ya. Tapi kalau sudah menikah apa? MR, MRS gitu ya. Dan untuk bayi teman-teman apa? Iya, MIS, SS benar. Terus untuk bayi laki-laki adalah MST, MSTR ya. Jadi teman-teman harus tahu juga titel-titel itu ya. Kemudian ini Huta Galung ya. Oke, Yohana? Gimana kalau namanya cuma satu? Iya, Yohana nanya kita, Miss, gimana nanti namanya kalau cuma satu suku kata aja ya?
Misalnya nih, namanya Joko. Ya, namanya cuma Joko. Jadi kamu boleh pengulangan. Di first and middle name kamu isi Joko, di last name-nya juga kamu isi Joko. Begitu ya, kalau dia in case-nya namanya cuma satu suku kata saja ya. Kemudian di sini ada layan paspor. Nah, layan paspor ini diisi bukan berarti bukan nomor paspor ya. Di sini adalah nomor member. Ya, jika misalnya penumpangnya adalah membernya Lion Air, boleh dimasukkan nomor membernya di sini. Kemudian di sini ada masukkan special request. Kita boleh klik, isiannya adalah wheelchair. Nah, teman-teman ini in case-nya kalau misalnya nih penumpang yang beli tiket ke kita itu misalnya adalah usianya sudah lansia, susah berjalan, itu bisa loh di request special request-nya wheelchair untuk membantu penumpang tersebut dari tiba di bandara sampai naik ke dalam pesawat. Dan itu biasanya gratis dari bandara ya, ataupun dari maskapai penerbangannya ya. Kalau misalnya tidak digunakan ya sudah dikosongin aja ya. Setelah itu kita masuk, setelah tahap ketiga kita masuk ke tahap keempat. Klik continue. Nah, itu udah berlanjut kan Dendi? Jadi stop ya. Di sini kita masuk ke tahap keempat teman-teman. Langkah keempat itu apa tadi? Iya, pemilihan layanan tambahan. Layanan tambahan di sini yang dimaksud adalah seperti tambahan bagasi ya, tambahan bagasi ya. Ternyata teman-teman, Mr. Andri Revaldo Hutagalung itu sudah mendapatkan bagasi berapa kilo nih di sini? Iya, 20 kilo untuk Medan Jakarta, Jakarta Bali 20 kilo. Nah, misalnya Mr. Andri ternyata masih kurang bagasinya, dia mau nambah lagi, ya udah kita tinggal klik aja nih dia tampilannya. Kalau untuk menambah 10 kilo lagi, berarti Mr. Andri harus membayar 1.050.000 gitu ya. Keempat teman-teman, langkah keempat itu apa tadi? Iya, pemilihan layanan tambahan. Layanan tambahan di sini yang dimaksud adalah seperti tambahan bagasi ya, tambahan bagasi ya. Ternyata teman-teman, Mr. Andri Revaldo Hutagalung itu sudah mendapatkan bagasi berapa kilo nih di sini? Iya, 20 kilo untuk Medan Jakarta, Jakarta Bali 20 kilo. Nah, next kita masuk ke langkah berikutnya yaitu adalah apa teman-teman langkah berikutnya? Konfirmasi ulang dan pembayaran ya. Di sini teman-teman harus lebih ekstra. Ya, harus mengkonfirmasi ulang karena kita mau melakukan pembayaran gitu ya. Di sini harus teman-teman cek. Ceknya di mana, Bu? Boleh cek di sini. Ya, boleh cek di sini dari departure flight dikonfirmasi kembali apakah sudah benar penerbangannya tadi dari Medan, Jakarta, Jakarta ke Bali. Kemudian nama penumpangnya, passenger detailnya dicek lagi, jangan ada sampai salah huruf ya. Jadi memang untuk nama penumpangnya harus sesuai KTP. Itu tadi maunya ya di passenger detail. Oke lah. Oke, kemudian dicek lagi harganya. Totalnya berapa itu ada di bagian sini ya. Kalau sudah, teman-teman kita masuk ke scroll ke bawah. Ya, kita masuk ke kontak details ya. Kontak details ini isiannya dari siapa yang pesan ya. Bisa siapa yang pesan ataupun bisa dari nama penumpang yang akan berangkat ya. Jadi apa sih Bu gunanya kontak details ini? Jadi ketika nanti penerbangannya itu misalnya ada
terlambat atau delay, atau misalnya ada perubahan schedule atau jam, itu bisa diinformasikan melalui nomor telepon yang penumpang cantumkan ya. Jadi di sini kita buat lagi kembali namanya Andri. Andri Utagawa. Jadi kita harus isi kontak detailsnya. Jadi kita masukkan lagi detailnya, Mr. Andri namanya, first name-nya itu adalah Andri Revaldo dan last name-nya Hutagalung. Kemudian kita masukkan nomor handphone, ya. Pastikan nomor handphonenya benar ya. Tadi sudah saya bilang tidak boleh salah karena ada perubahan jadwal ataupun schedule itu akan dikonfirmasi melalui nomor telepon yang dicantumkan ya. Kemudian masukkan email ya. Email juga wajib benar. Kenapa? Karena bisa juga nanti perubahan informasi akan disampaikan melalui email ya. Kalau sudah benar semuanya, konfirmasi ulang ke tamu. Kemudian kita tekan di sini I have read and agree condition of carriage outlined by Lion Air. Kemudian kalau sudah oke kita klik continue. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Ya, kita sudah sekarang masuk ke tahap terakhir. Apa tahap terakhir tadi? Iya, penerbitan kode booking ataupun PNR, disebut juga passenger name record ya. Jadi kode bookingnya yang mana Bu? Ya, itu. Ini dia kode bookingnya teman-teman. Ya, kelihatan? Iya, coba satu orang. Ini memperbesar gimana? Oke, ini ya. Ini dia booking reference ini adalah kode bookingnya. Satu orang coba mengalfabetkan kode booking ini. Mungkin saudara Stephen bantu saya. Iya ya, ini dia kode bookingnya. Terus kita akan melihat time limitnya, ya. Ini time limitnya di sini. Please pay by. Please pay by ini adalah time limit. Jadi time limitnya hanya sampai dengan 23 Juli 2026 sampai jam 16.48. Jadi 16.49 teman-teman belum bayar tiketnya, maka tiketnya hangus. Jadi kalau memang mau mendapatkan tiket ini harus membayarnya sebelum jam yang sudah tertera ya, itu dia. Kemudian di sini ada passenger detailsnya, nih Mr. Andri Revaldo Utagalung, itinerary detailsnya ini ya, itu dia. Ini dia tiketnya. Dengan harga 3.710 sekian atau disingkat 3.711.000 ya. Ini dia langkah-langkah proses pemesanan tiket dari awal sampai akhir, sampai munculnya kode booking ya teman-teman ya. Mungkin sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Iya. Jangan lupa ya, itu dia tadi morning flight. Special request-nya morning flight dengan business class ya. Nah, kamu pilih. Oke. Ada yang sudah selesai teman-teman? Boleh diangkat tangannya? Oke, saudara Stephen ya sudah selesai ya. Boleh kita cek ya saudara Stephen, kita akan mengecek dulu pengerjaan pembookingan yang sudah dilakukan oleh saudara. Ya, boleh dimasukin? Iya. Kalau sudah teman-teman masukkan kode booking, nama penumpang, flight number, dan flight date, kita tinggal tekan retrieve ya teman-teman. Ya, tekan retrieve. Nah, kita akan melihat tiket yang sudah di-booking oleh saudara Stephen. Iya, benar ya teman-teman. Maka akan muncul tiket yang sudah dipesan oleh saudara Stephen ya.
Ini dia teman-teman tiket yang di-booking oleh Steven ya. Kita cek benar atau tidak. Tadi penumpangnya ada berapa? 2. Atas nama siapa? Iya, benar ya, penulisannya juga udah benar, Mr. Justin Bieber dan Mrs. Hailey Bieber ya, Hailey Bieber. Oke, kita udah membooking ya tiketnya dari langkah awal sampai dengan kode bookingnya muncul ya. Itu adalah tahap ataupun langkah-langkah proses pemesanan tiket domestik, itu dia ya. Mungkin kita kasih satu orang untuk memberikan kesimpulan ya dari materi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau, teman-teman? Oke, Steven, boleh silakan. Untuk kesimpulan yang kita pelajari itu kita belajar tentang bagaimana langkah-langkah pemesanan tiket pesawat di maskapai domestik yang dimana ada 6 langkah-langkah, yakni yang pertama mulai dari flight atau pencarian flightnya, mulai dari pencarian rute, jadwal keberangkatan, dan beberapa orang yang akan berangkat. Kemudian ada flight detail, yakni pemilihan penerbangan mulai dari jamnya, kelas, dan juga harga pada tiket tersebut. Kemudian dilanjut ke passengers detail atau pengisian data penumpang yang akan terbang menggunakan maskapai tersebut. Pada tiket finalnya ada berapa orang dan nama penumpang yang diisi dan juga nomor telepon yang akan dicantumkan itu harus sesuai dengan KTP. Berikutnya ada add-on atau layanan tambahan, misalnya apabila penumpang memiliki special request, misal penumpang ingin menggunakan kursi roda ataupun pembelian seat dan juga makan minum selama di pesawat. Berikutnya ada payment and confirmation atau konfirmasi ulang dan pembayaran. Di sini akan dikonfirmasi ulang mulai dari jam penerbangan, tanggal, dan juga harga total yang akan dibayar oleh penumpang pada pembelian tiket pada saat itu. Dan yang terakhir itu di kode booking, passenger name, record atau penjelasan kembali tentang kode booking, jam berangkat menggunakan maskapai apa, nomor penerbangan apa, dan apabila ada transit dan juga lain-lain akan dikomunikasikan kepada si customer ataupun penumpang yang akan membeli tiket pesawat. Iya, benar sekali ya. Itu yang disebutkan Steven tadi merupakan langkah-langkah yang sudah jelas dengan sudah rangkum dibuat oleh Steven. Tepuk tangan dong untuk Steven. Ya, itu dia tadi langkah-langkahnya. Ya, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan proses reservasi tiket pesawat domestik, yang pertama adalah teman-teman harus teliti, ya. Harus teliti, kemudian lakukan konfirmasi ulang. Kalau misalnya teman-teman ragu, konfirmasi ulang kepada tamu. Kenapa? Karena kesalahan sedikit saja bisa nanti tiketnya void atau tidak berlaku. Itu dia ya teman-teman ya. Mungkin materi kita untuk pertemuan ketiga sampai di sini dulu. Mungkin untuk materi selanjutnya ya. Materi kita selanjutnya adalah praktek reservation face to face ya di counter simulation Somba Tours and Travel. Jadi saya mau nanti teman-teman buat kelompok ya. Satu kelompok itu 2 orang. Ada yang menjadi reservation atau staff ticketing dan kemudian ada yang menjadi guest ataupun tamu ya. Nanti conversation face to face-nya akan saya kirimkan melalui link Sevima kita. Teman-teman dapat akses di situ ya. Baik teman-teman, demikian materi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Demikianlah video pengajaran. Saya Ria Natalia Tamba, dosen program studi perjalanan wisata Politeknik Pariwisata Medan, mengucapkan terima kasih.